Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan e-learning bagi Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang beralamat di lib.smumuhi-yok.sch.id/belajar. Untuk video tutorial ini adalah tutorial pertama terkait dengan koreksi dan pemberian nilai siswa. Bapak Ibu bisa membuka lib.smumuhi-yok.sch.id/belajar. Ini adalah e-learning sementara untuk kegiatan di pembelajaran jarak jauh pada semester ini atau pada tahun ajaran ini. Nanti tampilannya akan didominasi warna merah seperti ini. Kemudian gunakan username yang nanti akan diberikan oleh admin. Dalam hal ini saya sebagai contoh saya masukkan username saya. Kemudian login. Nanti setelah login muncul di halaman awal yaitu halaman utama dari e-learning, yaitu persetujuan terkait dengan penggunaan e-learning ini. Kita agree saja. Kemudian klik Save Change. Di sini untuk pertama kali login, Bapak Ibu diminta untuk mengganti password. Jadi silahkan dimasukkan password yang lama. Kemudian masukkan password yang baru. Yang baru ini dimasukkan 2 kali, untuk yang lama dimasukkan sekali pada kolom paling atas yang ada di sini. Kemudian yang di bawah di sini adalah password yang baru, kemudian ini password yang baru, kemudian save change. Setelah kita ubah password, maka Bapak Ibu akan mendapati mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Dalam hal ini sebagai contoh saya mengampu Bahasa Indonesia kelas 12. Untuk mapel yang lain akan tampil sesuai dengan yang Bapak Ibu ditugaskan. Jadi contoh di sini Bahasa Indonesia, maka saya klik Bahasa Indonesia kelas 12. Kemudian di Bahasa Indonesia kelas 12 kita sudah masuk, maka di bawah ini adalah materialnya. Dalam hal ini ada beberapa materi, banyak yang bisa kita tambahkan di halaman e-learning ini. Bisa materi dalam bentuk teks, video, kemudian file, misalnya PowerPoint atau yang lainnya. Untuk yang pertama kali, ketika Bapak Ibu akan mengelola aplikasi atau e-learning sebagai guru, maka klik pada menu ini. Karena menu ini kita bisa memilih kita akan masuk di area mana. Kalau untuk area yang standar seperti ini, maka ini adalah area siswa atau kita akan berpura-pura mengakses e-learning kita sebagai siswa. Jadi kalau siswa mengakses e-learning kita itu seperti apa, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita akan mengelola sebagai guru, misalnya memberikan nilai, memberikan materi, memberikan tugas, atau memberikan soal ujian online, maka ini kita pilih dulu. Kita pilih ke teacher area. Di teacher area, maka nanti kita akan ada perbedaan menu. Untuk di student area atau di area siswa, itu kita tidak bisa menambahkan ini. Membuat folder seperti ini tidak bisa, membuat learning object yang baru tidak bisa. Karena posisinya sebagai halaman siswa. Ketika kita sudah ubah ke halaman guru, maka kita bisa membuat kelompok, yaitu folder di sini. Misalnya ini terkait dengan kompetensi dasar tajuk rencana, maka kita kelompokkan seluruh material yang terkait dengan tajuk rencana dimasukkan di sini. Misalnya nanti ada materi dalam bentuk video, kemudian ada soal latihan, kemudian ada pembahasan, dan seterusnya. Kemudian ketika nanti akan membuat material, yang dalam hal ini adalah konten pembelajaran, kita gunakan New Learning Object. Kemudian menu yang ada di samping ini adalah menu yang bisa kita pakai untuk menampilkan, merubah, mengcopy, atau merubah susunan dari yang ada di sini. Contohnya misalnya ternyata ini urutannya berbeda, maka silakan gunakan menu yang ada di sini. Kita bisa menggeser naik ataupun menggeser turun sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang samping kanan itu adalah untuk menghapus jika material tersebut memang sudah tidak digunakan. Kemudian Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu ada di sini, bisa jadi mata pelajaran bahasa Indonesia ini diampu oleh 2 atau lebih dari guru. Maka silahkan berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengelola pembelajaran. Dalam hal ini contoh bahasa Indonesia. Maka kalau bahasa Indonesia ini ada 2 orang guru, maka secara hak akses di halaman guru ini sama. Bapak Ibu bisa menambahkan materi, Bapak Ibu bisa merubah materi, Bapak Ibu bisa sharing material dari yang ada di sini. Contoh misalnya bank soal. Jadi kalau misalnya
guru A membuat 20 soal, guru B membuat 20 soal, maka pelajaran tersebut akan mempunyai 40 soal, di mana nanti kita bisa menggunakan materi atau menggunakan soal-soal tersebut. Kemudian untuk membuat atau untuk mengkoreksi atau untuk melihat material yang sudah dimasukkan oleh beberapa teman-teman, kita bisa masuk ke dalam folder yang sudah disiapkan. Contoh di sini adalah folder membaca non sastra. Kita bisa klik di sini. Kemudian akan tampil seperti ini, menyunting kata, kalimat, paragraf, kemudian ada latihannya, ada pembahasan soalnya. Contoh untuk kita melihat materialnya, kita melihat bahan ajarnya, kita bisa klik di sini, yaitu kita tampilkan. Nah, ini seperti ini pembukanya, kemudian ini video yang kemarin disiapkan dalam bentuk YouTube. Ini kalau Bapak Ibu akan play, tinggal diklik play saja di sini. Seperti ini kalau melihat materialnya, ini juga sudah disiap diakses oleh siswa. Kemudian kalau kita akan melihat ke material yang lain, atau kita akan melihat untuk ke latihannya, contoh seperti ini, latihan. Klik di sini. Nah, ini ada soalnya, kemudian kita bisa klik atau bisa klik di sini. Contohnya di sini ini soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian di sini nanti jawaban anak atau jawaban Anda. Maka jawaban-jawaban ini nanti bisa kita cek, yaitu dari menu gradebook. Jadi kalau tadi di learning object, sekarang kita masuk di gradebook untuk melihat hasil dari pengerjaan siswa. Contoh di sini tadi latihan soal, ada sekian-sekian, banyak ini. Kemudian kita bisa cek hasilnya. Kita coba cek di sini. Latihan soal. Nah, contoh ini siswa-siswa yang sudah mengerjakan. Kita bisa melihat hasilnya dengan diklik show answer. Misalnya kita mau mengecek untuk Aditya Putra Bagus. Maka silahkan diklik show answer-nya. Kemudian nanti kita tunggu prosesnya untuk sampai pada jawaban detail dari siswa tersebut tampil. Kemudian kalau sudah tampil, nanti Bapak Ibu bisa menjawab, bisa mengecek, kemudian menilai untuk pelajaran tersebut. Contoh ini jawaban, ini pertanyaannya. Kemudian nanti kita cek jawaban anak. Nah, ini contohnya ini jawaban dari Ananda. Ini soalnya, kemudian ini jawaban Ananda. Nah, berapa nilai dari Ananda ini kita bisa cek di sini. Kita bisa masukkan di sini, misalnya nilainya ini 75. Kemudian, oh ini jawaban benar, ini nilainya misalnya 100. Dan seterusnya sampai kemudian di save change. Jadi, nilai di sini Bapak Ibu memberikan penilaian dari hasil pengerjaan siswa ini secara manual. Karena apa? Karena soal yang diberikan ini dalam bentuk esai. Kalau nanti soal dalam bentuk pilihan ganda, kunci sudah ditentukan, maka nilainya sudah ada di sini. Itu contoh untuk mengkoreksi atau memberikan penilaian pada pembelajaran jarak jauh untuk menggunakan e-learning yang baru di SMA MUHI ini. Jadi untuk kita bisa lebih lanjut, kita bisa klik di kembali ke gradebook atau ke learning object, kita bisa cek dari material-material yang lain. Caranya kurang lebih sama. Jadi kalau nanti soal sudah ada dimasukkan, kita bisa cek di sini. Ini masih dalam bentuk material. Nah, ini soal-soalnya yang sudah ada, kita bisa cek dari gradebook ya. Jadi klik gradebook, kemudian kita cari soal apa saja yang akan dicek, kita analisis. Contohnya di sini bahasa Indonesia. Misalnya contoh yang sekarang ini, membandingkan isi pola pengujian dan bahasa teks non sastra. Coba ini kita klik. Kemudian ini learning object-nya. Nah, ini sudah dijawab oleh Ananda ini. Kita bisa cek di sini. Kita bisa cek jawaban-jawaban Anda sama seperti tadi. Jadi tampilkan jawabannya, kemudian berikan penilaian. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk material pertama, yaitu untuk melihat mata pelajaran dan juga mengkoreksi jawaban Ananda khususnya untuk di pembelajaran jarak jauh kelas 12 ini. Untuk tutorial berikutnya nanti akan kita sampaikan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.